Yogyakarta, sebuah provinsi di Indonesia yang seolah menjadi saksi bisu peradaban kuno yang pernah ada di tanah Jawa. Berbagai kisah masa lampau, mulai dari sejarah hingga mitologi kuno, seolah masih bisa kita dengar hingga hari ini dari setiap penjuru arah mata angin. Salah satunya adalah kisah tentang sebuah gua yang menjadi lokasi terjadinya pertempuran dalam kisah pewayangan antara Sugriwa dan Subali, sosok sakti yang memiliki rupa kera melawan siluman sapi dan kerbau raksasa bernama Lembu Suro dan Maesa Suro. Masyarakat setempat percaya bahwa Gua Kiskendo yang berada di Kabupaten Kulon Progo ini dahulunya merupakan lokasi dari salah satu kisah dalam epos Ramayana tersebut. Semenjak rumiyin para sepuh meninggalkan cerita bilih kawontenan Kiskendo niku kangge cerita Ramayana kraton Sugriwa Subali. Dewa sepakating Dewa Suralaya diparingke Sugriwa Subali. Senajan niku wajahe munyet ning Trah Ratu Kraton Panturan. Lah sawetawis menika pun papani nami Maesa Suro Lembu Suro. Piyambakipun mapan wonten lebet loro-lorone. Saklaripun guwa niki sampun keparingaken Sugriwa Subali. Tidak hanya karena mitologi pewayangan kuno yang konon terjadi di gua ini, kami juga mendapat kisah lain dari warga setempat bahwa gua yang telah ditemukan sekitar 2 abad lalu ini merupakan tempat orang-orang terdahulu untuk bertapa dan menenangkan batin. Gua yang memiliki kedalaman puluhan meter di bawah tanah ini ternyata memiliki jalur yang panjang dan bercabang di beberapa sudutnya. Ternyata sudah sejak ratusan tahun digunakan oleh banyak pertapa dengan berbagai tujuan. Hingga akhirnya kami tiba di mulut gua dan penelusuran pun dimulai. Ternyata gua ini memiliki jalur panjang dengan banyak lokasi yang sering dijadikan titik pertapaan di masa lalu. Dan kami pun tiba di lokasi pertama. Nah, ini juga salah satu lokasi, Om ya? Ya. Nah, ini yang disebut dengan pertapaan Ledek, Mas. Ledek, yang artinya adalah? Ya, Ledek itu seperti seni pertunjukan. Atau beliau-beliau di sini yang melakukan bertafakur atau bertapa itu untuk tujuan-tujuan yang bersifat entertain. Jadi bekerja di bidang entertain. Jadi seperti kalau Ledek itu ada yang penari, penyanyi, kemudian seni-seni tradisional seperti ada dalang itu juga datang ke sini, pesinden itu sini juga. Ya. Ini agak basah ya, Om ya? Iya. Dan di sini ini ada seperti warna-warna kuning ini, Mas Bimo. Itu sering dipakai untuk seperti luluran atau scrub gitu. Jadi dahulu semisal orang misal besok ada pertunjukan, itu malamnya ke sini. Nanti pakai lurur-lururnya itu dipakai di kulit gitu. Jadi nanti biar memancarkan aura pengasihan ataupun membuka aura gitu dan memberikan keberuntungan atau pas saat dilihat orang itu nanti bisa menyenangkan, jadi good looking gitu. Jadi seperti ini Mas Bimo kalau duduk. Nah, bertapa. Nah, biasanya diambil begini nanti dipakai di muka gitu, terus betapa mendapatkan masukan ya atau keheningan, karena
ketika orang itu hening, kemudian siap secara mental, ketika besok nanti ada seni pertunjukan, Mereka pede, siap, ya. semangat. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi pertapaan lain di dalam gua. Hingga kami menemukan sebuah lokasi pertapaan yang konon memiliki kaitan dengan cerita Sugriwa dan Subali dalam epos Ramayana. Ini disebut pertapaan Semelongnges. Ya, jadi ini yang menarik, yang membedakan ya pemirsa dan Mas Bimo. Ini bolong, ada terlihat itu, ada cahaya dari atas. Ini bolong keluar ya. Jadi seperti untuk lubang ventilasi secara alami fungsinya, dan juga untuk penghawaan udara. Jadi ketika kita ada di sini tuh rasanya pertukaran oksigennya lumayan enak. Gitu. Ya salah satu cerita epos di sini ketika waktu itu Subali dianggap sudah meninggal, tapi ternyata masih hidup, dan dengan ajiannya waktu itu yaitu Pancasona ingin keluar menjebol ini. Tetapi kalau secara kajian geologi ini dulu runtuh ceritanya. Ya, karena kalau kita lihat kan ini batuan-batuan mineral yang dari atas. Beda ya sama yang di dalam. Iya, ini kan terjatuhnya kan secara bobot itu langsung semuanya, Mas Bimo. Nah, tetapi ini juga menjadi tempat ya ketika orang melakukan bertapa yang dilakukan di sini itu untuk tujuan ilmu kanuragan ataupun untuk ilmu kedikdayaan. Karena mengingat cerita yang ada di sini itu untuk menempuh ajian Pancasona itu. Dan Itu ini untuk masuk ke air perut basah bumi. ya, kita kayak kehujanan di sini Om ya. Iya, karena alirannya sangat keras, sangat kencang. Tetesannya banyak Ya, ada sekali. di sini. Sehingga bisa dibayangkan ketika turun hujan, pernah ada orang yang melakukan bertapa di sini itu langsung terguyur air dari atas. Jadi memang secara fisik harus ditempa. Karena bisa kita lihat ketika orang itu berhasil dalam melakukan pertapaan itu bisa keluar lewat sini ke atas. Dengan ilmu seperti meringankan tubuh ya kalau zaman dulu. Kami terus menelusuri jalur gelap yang berada di Gua Kiskendo dan mencoba melakukan napak tilas berdasarkan kisah Sugriwa Subali di setiap bagian gua. Hingga kami tiba di salah satu sudut gua yang memiliki kontur tanah cukup unik. Jika dilihat, bagian lantai gua ini tertutup lapisan tanah yang menyerupai kotoran sapi. Dan konon, tempat inilah yang menjadi tempat tinggal Lembu Suro dan Maesasuro saat menempati Gua Kiskendo. Ketika orang kesini itu mendapatkan seperti wisik ya, bisa lewat firasat ataupun mimpi, itu melakukan tetirah, kemudian mengambil beberapa tanah sedikit gitu, nanti ditaruh di peternakannya. Tapi peternakan di sini tidak semuanya tentang sapi, lembu ataupun kerbau, tapi juga bisa peternakan ayam ataupun kambing gitu. Jadi semuanya. Dan biasanya nanti ada yang menaruhnya itu di hewan ternak, dicampur dengan pakan ternak, dilemparkan di peternakannya, atau ambil sedikit simbolik nanti diusapkan di hewan ternakannya. Jadi akan melahirkan bibit unggul, kemudian hasil daging yang melimpah ataupun hasil susu gitu, telur itu bisa semua secara izin atas Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini semuanya hanya sebagai media untuk mengirimkan itu. Perjalanan pun dilanjutkan. Kami terus menyusuri cekungan demi cekungan gua yang memiliki panjang hingga 1,5 kilometer di perut bumi Bukit Menoreh. Kami kemudian tiba di sudut goa yang konon dalam kisahnya merupakan tempat pertempuran dahsyat antara Subali melawan Maesasuro dan Lembu Suro. Ini seperti aula kalau dilihat ya. Ya, seperti hall mini ya. Menurut cerita ya, yang berkembang secara oral history, bentuk cekungan-cekungan yang ada di sini itu berasal dari seperti cakaran, tonjokan, ataupun adu energi, dan juga ada tendangan-tendangannya. Itu secara yang kemudian menjadi seperti pitutur, ataupun yang menginspirasi menjadi epos cerita gitu. Dan ini semakin ke dalam itu memang kita dari pintu masuk tadi udah hampir sekitar 700 meter. Iya. Ketika semakin masuk ini memang hampir sudah 30 atau 40 tahun sudah jarang orang yang bisa melalui tantangan-tantangan itu. Gitu Mas Bimo. Ya, bisa dibilang ini salah satu titik
paling dalam dari gua ini, dan pas banget jalur ya dari tempat pertarungan ini Om. Dan Iya. di sinilah dulu tempat dibenturkannya kepala Lembu Sura dan Mahisa sampai akhirnya mati gitu. Iya, sebenarnya ini Dalam kisah gitu. Ya. kisahnya, iya sebenarnya ini juga dimaknai ketika orang melakukan seperti bertapa, bermunajat ataupun tertirah di sini ya, dibenturkan itu antara hawa nafsu. Jika kita maknai antara yang baik dan yang positif itu dibenturkan memang. Jadi dari benturan itu kalau kita kuat, hawa nafsu kita bisa kendalikan, kita bisa melalui semedi ataupun bertapa yang ada di sini sehingga mencapai apa yang kita inginkan. Namun jika kita kalah dengan hawa nafsu, kita akan selesai dan kita harus segera keluar. Kisah terus berlanjut, hingga akhirnya kami tiba di bagian terdalam Gua Kiskendo. Untuk memasuki bagian ini, kami harus sedikit berjalan jongkok. Dan saat tiba di dalamnya, suasana yang terasa sungguh berbeda. Udara semakin pengap, dan seolah sisi gua ini terisolir dari bagian gua lainnya. Pertapaan Selumbung. Iya. Apa yang bisa Om Hao sampaikan di tempat ini? Ya, ini tentunya salah satu tempat yang terdalam dan pemaknaan dari nama Selumbung atau lumbung itu multitafsir juga. Salah satunya sebagai lumbung pangan. Jadi berkaitan dengan pangan sandang papan ketika orang menjalani kehidupan saat mendapatkan masalah ataupun musibah, itu bermunajatnya di sini, Mas Bimo dan pemirsa. Satu contohnya. Terus kemudian tempat ini yang ceruk ini yang salah satunya yang paling sering itu dipakai untuk bertapa ataupun bersemedi. Itu dan ada juga makna dari selumbung itu seperti lambung juga. Jadi kalau kita lihat ya dari perjalanan kita ini walaupun belum semuanya ke titik-titiknya, tapi seperti kita masuk ke dalam organ tubuh manusia. Dari paling depan mulut, kemudian kerongkongan tadi yang bercabang itu seperti paru-paru, kemudian jantungnya tadi yang kita masuk sebelah sana yang sebelum ini nanti baru kita masuk ke lambungnya atau waduk ya. Kalau dalam pencernaan terus nanti akan diteruskan ke yang lebih dalam lagi atau di tempat pembuangan. Sehingga ini makna seperti halnya ketika kita ingin menyampai kemuliaan itu tentunya harus ada urutan-urutannya. Jadi mulai dari olah pikir, olah rasa, olah batin, kemudian untuk mengisi perut dan yang ke bawah seterusnya gitu. Ataupun nafsu duniawi. Sehingga orang dahulu ketika menjalankan satu pertapaan itu mengikuti tata cara itu dari awal sampai akhir. Jadi tahu sejatinya ilmu kehidupan itu seperti apa. Dan pemirsa, itulah hasil penelusuran kami di Gua Kiskendo. Sebuah gua yang konon menjadi saksi bisu dari pertarungan para raksasa dalam mitologi pewayangan Jawa. Kesunyian dan gelapnya gua di perut bumi Bukit Menoreh ini benar-benar menempa dan melatih batin siapapun yang menyambanginya untuk bisa menemukan jati diri.